Pada mulanya, kehidupan tidak hadir sebagai gerak, melainkan sebagai kesabaran panjang yang berdenyut perlahan di bawah hukum alam yang tak pernah tergesa. Di suatu bentang tropis yang lembab, ketika cahaya pagi belum sepenuhnya menembus kanopi dan udara masih menyimpan sisa dingin malam, biawak Varanus salvator menjalani keberadaannya bukan sebagai simbol, bukan sebagai mitos, melainkan hasil konkret dari jutaan tahun evolusi yang sunyi, tanpa sorak, tanpa kesaksian. Ia ada karena keseimbangan menuntutnya ada, karena rantai kehidupan memerlukan satu simpul lagi agar tidak terputus. Biawak adalah reptil bersisik besar, anggota famili Varanidae, salah satu kelompok kadal tertua yang masih bertahan hingga kini. Tubuhnya memanjang, berotot, diselubungi sisik keras yang tersusun rapat seperti arsip geologis, menyimpan cerita tentang adaptasi terhadap panas, air, dan waktu. Panjangnya dapat melampaui 2 meter, namun ukurannya bukan sekadar dominasi, melainkan tentang efisiensi energi, tentang kemampuan bertahan di lanskap rawa, sungai, dan hutan mangrove yang berubah secara musiman. Tanpa cahaya, tanpa suara, metabolisme biawak bergerak pelan mengikuti suhu lingkungan. Sebagai hewan ektotermik, panas bukan dihasilkan, melainkan dipinjam dari dunia sekitarnya. Matahari pagi menjadi pemicu kehidupan, memungkinkan reaksi biokimia di dalam sel-sel otot dan syarafnya berlangsung optimal. Di bawah sinar itulah enzim bekerja, kontraksi otot menjadi presisi, dan indera penciuman yang terhubung langsung dengan organ Jacobson mulai membaca jejak kimia yang tertinggal di udara. Biawak tidak berburu dengan tergesa. Ia membaca dunia melalui bau, melalui getaran tanah, melalui perubahan halus di permukaan air. Lidahnya menjulur, bercabang, menangkap partikel molekuler yang tak terlihat, lalu menariknya kembali ke dalam rongga mulut untuk dianalisis oleh sistem syaraf yang telah disempurnakan oleh seleksi alam. Dalam keheningan itu, ilmu pengetahuan menemukan keindahan, bahwa persepsi tidak selalu memerlukan penglihatan dan keberhasilan tidak selalu lahir dari kecepatan. Secara ekologis, biawak adalah oportunis. Ia memakan ikan, amfibi, mamalia kecil, bangkai, bahkan telur-telur yang ditinggalkan tanpa penjagaan. Perilaku ini sering disalahartikan sebagai kerakusan, padahal dalam kerangka ilmiah, ia adalah mekanisme pengendalian populasi dan daur ulang nutrien. Bangkai yang dibersihkan biawak tidak menjadi sumber patogen, melainkan kembali ke siklus materi, diuraikan, diserap, dan dihidupkan ulang oleh organisme lain. Dalam sistem pencernaannya, enzim proteolitik bekerja efisien, sementara bakteri simbiotik membantu memecah jaringan kompleks. Setiap suapan adalah peristiwa kimia, setiap pencernaan adalah kolaborasi mikroorganisme dan jaringan hidup yang lebih besar. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Energi berpindah bentuk, dari daging ke gerak, dari gerak ke kelangsungan hidup. Ketika musim hujan datang dan air meluap, biawak tidak melawan perubahan, ia menyesuaikan diri. Kaki-kakinya yang kuat dan ekornya yang pipih memungkinkan berenang dengan stabil, menjadikannya penghubung antara darat dan air. Dalam ekosistem riparian, ia menjadi predator sekaligus penyeimbang, menjaga agar satu spesies tidak tumbuh melampaui kapasitas lingkungan. Reproduksi biawak berlangsung dalam kesunyian yang nyaris ritualistis. Betina menggali lubang di tanah lunak atau memanfaatkan sarang ramai yang hangat dan stabil secara termal. Telur-telur diletakkan, ditinggalkan, dan diserahkan sepenuhnya kepada waktu. Tidak ada penjagaan, tidak ada ikatan pasca kelahiran. Yang ada hanyalah probabilitas,
seleksi, dan kenyataan bahwa hanya sebagian kecil yang akan bertahan. Di dalam cangkang telur, embrio berkembang pelan mengikuti gradien suhu dan kelembapan. Diferensiasi sel, pembentukan organ, dan pematangan sistem syaraf terjadi tanpa kesadaran, namun dengan ketepatan yang menakjubkan. Ilmu embriologi mencatatnya sebagai proses standar, tetapi alam menjalaninya sebagai keajaiban yang berulang, tanpa perlu disaksikan. Ketika menetas, anak biawak memasuki dunia yang tidak ramah, dunia yang tidak menyediakan perlindungan, hanya peluang. Banyak yang gagal, dimangsa, atau tidak menemukan sumber energi yang cukup. Namun, kegagalan individu bukan kegagalan spesies. Koloni bertahan bukan karena semua hidup, melainkan karena cukup banyak yang hidup. Tanpa cahaya, tanpa suara, generasi berganti. Dalam skala waktu ekologis, biawak bukan pusat cerita, melainkan bagian dari pola. Ia hadir, berfungsi, lalu menghilang, digantikan oleh keturunan yang membawa kombinasi genetik sedikit berbeda, sedikit lebih sesuai, atau sedikit lebih beruntung. Populasi naik dan turun, mengikuti ketersediaan sumber daya dan tekanan lingkungan, membentuk dinamika yang dapat dimodelkan, namun tidak pernah sepenuhnya diprediksi. Disinilah keseimbangan alam menunjukkan wajahnya yang netral. Tidak adil, tidak kejam, tidak penuh belas kasih, hanya konsisten. Energi mengalir, materi berputar, kehidupan muncul dan lenyap dalam ritme yang lebih besar dari satu makhluk, lebih besar dari satu spesies. Biawak, dengan segala ketenangannya, adalah saksi bisu dari siklus itu. Ia tidak memahami perannya, namun menjalankannya dengan presisi biologis. Dalam diamnya rawa, dalam gelapnya sarang, dalam sunyinya kematian dan kelahiran, keberadaan biawak mengajarkan satu hal yang tetap, berulang, dan tak terelakkan, bahwa kehidupan bertahan bukan melalui kebisingan, melainkan melalui kesinambungan, melalui keseimbangan yang dijaga oleh setiap makhluk yang hidup, bergerak, dan akhirnya kembali ke tanah. Dan ketika satu tubuh akhirnya berhenti bergerak, ketika denyut otot melambat lalu lenyap, proses tidak berakhir, ia hanya berganti bentuk, bergeser lapisan, memasuki fase lain dari keberadaan yang sama tuanya dengan kehidupan itu sendiri. Tubuh biawak yang mati tidak menjadi akhir cerita, melainkan awal bagi jaringan proses biologis yang lebih halus. Jaringan lunak mulai terurai, bakteri dan jamur mengambil peran, memecah molekul kompleks menjadi unsur-unsur sederhana. Nitrogen, fosfor, karbon, semua kembali ke tanah, ke air, ke udara, melanjutkan perjalanan panjangnya dalam siklus biogeokimia yang tidak pernah berhenti. Dalam perspektif ekologi, kematian bukanlah kehilangan, melainkan redistribusi. Tanpa cahaya, tanpa suara, tanah bekerja. Di lapisan bawah permukaan, akar tumbuhan menyerap nutrien yang dilepaskan. Mikroorganisme berkembang, serangga tanah hadir, dan rantai makanan bergerak maju satu langkah lagi. Apa yang dahulu adalah otot dan sisik, kini menjadi bagian dari daun, batang, dan organisme lain yang kelak akan dimakan, dicerna, dan diubah kembali. Ilmu ekologi menyebutnya aliran energi. Alam menjalaninya sebagai keniscayaan. Sementara itu, biawak lain terus bergerak di lanskap yang sama, mengikuti jalur-jalur lama yang diwariskan, bukan melalui ingatan, melainkan melalui insting yang tertanam dalam sistem saraf. Mereka tidak mengenali pendahulunya, tidak mengetahui sejarah individu yang pernah ada, namun tetap berada dalam struktur populasi yang sama, memikul fungsi ekologis yang serupa.
Disinilah konsep koloni menjadi nyata, bukan sebagai kelompok sosial yang terikat, melainkan sebagai kesinambungan keberadaan dalam ruang dan waktu. Populasi biawak di suatu wilayah ditentukan oleh keseimbangan antara kelahiran dan kematian, ketersediaan mangsa, kualitas habitat, serta tekanan eksternal. Tidak ada keputusan sadar, hanya respons biologis terhadap sinyal lingkungan yang terus berubah. Ilmu konservasi mencatat bahwa biawak memiliki ketahanan adaptif yang tinggi. Namun ketahanan bukanlah kekebalan. Perubahan drastis pada lanskap, fragmentasi habitat, dan eksploitasi berlebihan dapat menggeser keseimbangan yang selama ribuan tahun terjaga. Di titik inilah, keberlangsungan koloni tidak lagi ditentukan semata oleh hukum alam, melainkan oleh interaksi kompleks antara proses ekologis dan aktivitas spesies lain yang lebih cepat, lebih agresif, dan lebih tidak sabar. Namun narasi ini tidak berpusat pada konflik, melainkan pada pola. Tanpa cahaya, tanpa suara, pola itu terus terbentuk. Di pagi yang lain, matahari kembali menghangatkan sisik biawak yang baru dewasa. Di sarang lain, telur-telur lain menunggu waktu. Di sungai yang sama, ikan bergerak, serangga bertelur, dan vegetasi tumbuh mengikuti musim. Tidak ada pusat kendali, tidak ada akhir yang definitif. Yang ada hanyalah keseimbangan dinamis, di mana setiap makhluk menjalankan perannya tanpa mengetahui keseluruhan rancangan. Biawak, dengan ketenangan reptiliannya, adalah bagian dari simfoni senyap itu. Ia tidak memulai kehidupan, tidak mengakhirinya. Ia hanya melanjutkan alur, menjaga agar energi tetap mengalir, agar materi tetap berputar, agar ruang ekologis tetap terisi. Dalam skala kosmik, perannya kecil. Dalam skala ekosistem, perannya tak tergantikan. Dan ketika satu generasi berlalu, generasi lain muncul, membawa kesinambungan yang sama, mengulang pola lama dengan variasi halus, yang memungkinkan kehidupan terus bertahan di tengah perubahan. Disitulah makna siklus menemukan bentuknya, bukan sebagai lingkaran yang tertutup, melainkan sebagai spiral panjang yang bergerak maju, pelan, sunyi, dan stabil. Tanpa cahaya, tanpa suara, kehidupan berlanjut. Namun kesinambungan tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Ia selalu berinteraksi dengan batas, dengan tekanan, dengan perubahan yang merayap perlahan namun pasti. Dalam sejarah panjang keberadaan biawak, lingkungan bukanlah latar yang pasif, melainkan variabel aktif yang terus membentuk arah evolusi. Lapisan demi lapisan waktu terakumulasi. Sungai berpindah alur, rawa mengering lalu terbentuk kembali. Hutan menebal lalu terfragmentasi. Dalam setiap perubahan itu, biawak tidak menolak, tidak melawan, tidak memahami. Ia menyesuaikan. Sistem pernafasannya yang efisien memungkinkan aktivitas panjang. Ginjalnya mampu mengatur keseimbangan cairan dalam kondisi air payau. Sisiknya membatasi kehilangan air, menjaga stabilitas fisiologis di bawah terik yang tak menentu. Setiap detail anatomi adalah jawaban atas pertanyaan lingkungan yang diajukan berulang-ulang selama ribuan generasi. Tanpa cahaya, tanpa suara, adaptasi terjadi. Seleksi alam bekerja tanpa niat, tanpa tujuan, tanpa emosi. Individu dengan toleransi lebih tinggi terhadap salinitas bertahan lebih lama di wilayah pesisir. Individu dengan kepekaan penciuman lebih tajam menemukan mangsa lebih efisien. Perbedaan kecil ini nyaris tak terlihat, terakumulasi menjadi pola populasi yang dapat dipetakan oleh sains, namun dijalani oleh alam sebagai rutinitas. Dalam konteks ini,
Biawak bukan makhluk tunggal, melainkan ekspresi statistik dari keberhasilan dan kegagalan biologis. Ia adalah rata-rata yang bergerak, distribusi sifat yang terus bergeser mengikuti tekanan ekologis. Ketika satu wilayah tidak lagi mendukung, populasi menyusut. Ketika ruang baru terbuka, ekspansi terjadi. Tidak ada migrasi besar yang dramatis, hanya pergeseran perlahan, mengikuti gradien sumber daya. Pada tingkat trofik, peran biawak tetap konsisten. Ia berada di lapisan atas, namun bukan puncak absolut. Ia mengendalikan populasi mangsa, sekaligus menjadi mangsa bagi yang lebih besar atau yang lebih oportunistik. Dalam jaringan makanan, tidak ada hierarki moral, hanya hubungan fungsional. Ketika satu simpul melemah, getaran menjalar ke simpul lain, mempengaruhi stabilitas keseluruhan sistem. Ilmu ekosistem menyebutnya keseimbangan dinamis. Alam menyebutnya berlangsung. Di saat malam turun dan suhu menurun, aktivitas biawak melambat. Detak jantung menyesuaikan, konsumsi oksigen berkurang, dan tubuh memasuki fase hemat energi. Dalam kegelapan itu, tidak ada kecemasan. Tidak ada penantian. Ada keheningan fisiologis yang memungkinkan kelangsungan hidup jangka panjang. Diam bukanlah ketiadaan, melainkan strategi. Tanpa cahaya, tanpa suara, istirahat menjadi bagian dari kehidupan. Hari demi hari, musim demi musim, siklus itu terulang. Tidak identik, tidak sepenuhnya sama, namun cukup serupa untuk mempertahankan struktur. Anak biawak tumbuh, sebagian mencapai kematangan, sebagian tidak. Populasi berfluktuasi, namun tidak runtuh. Selama fungsi ekologis terpenuhi, sistem tetap berjalan. Dan di titik ini, refleksi menjadi tak terhindarkan. Keberadaan biawak menunjukkan bahwa kelangsungan hidup tidak selalu bergantung pada dominasi, melainkan pada kesesuaian. Tidak pada kecepatan, melainkan pada ketepatan. Tidak pada kesadaran, melainkan pada keterhubungan yang tak terucap antara organisme dan lingkungannya. Ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai bagian dari aliran yang lebih besar, yang mendahului dan akan melampaui keberadaannya. Ketika suatu hari populasi menyusut dan ruangnya diisi oleh bentuk hidup lain, proses tidak berhenti. Energi tetap mengalir, materi tetap berputar. Keseimbangan mencari wujud baru. Dalam skala waktu yang panjang, tidak ada kehilangan absolut, hanya transformasi. Tanpa cahaya, tanpa suara, alam menjaga dirinya sendiri. Dan di dalam penjagaan itulah, biawak, seperti makhluk hidup lainnya, menjadi penanda bahwa kehidupan bukanlah peristiwa tunggal, melainkan rangkaian panjang keberlanjutan, di mana setiap generasi hanyalah satu napas singkat dalam tarikan panjang bumi yang terus hidup. Maka pada akhirnya, ketika narasi ini mendekati keheningan terakhirnya, yang tersisa bukanlah satu individu, bukan pula satu spesies, melainkan gambaran utuh tentang keteraturan yang lahir dari ketidakteraturan, tentang kestabilan yang muncul dari perubahan yang tak pernah berhenti. Biawak tidak meninggalkan jejak monumental. Ia tidak membangun struktur, tidak menciptakan simbol, tidak mengarsipkan keberadaannya. Namun justru dalam ketiadaan itulah perannya menjadi utuh. Ia hadir, menjalankan fungsi, lalu larut kembali ke dalam jaringan kehidupan yang lebih luas. Tidak lebih, tidak kurang. Tanpa cahaya, tanpa suara, waktu terus bergerak. Di rawa yang sama, tanah tetap lembab. Di sungai yang sama, air tetap mengalir. Di bawah kanopi yang terus berganti daun, proses biologis berlangsung dengan ketepatan yang sama, seperti ribuan tahun sebelumnya. Kehidupan tidak menunggu untuk dipahami.
tidak menuntut untuk disaksikan. Ia berlangsung karena kondisi memungkinkan, karena keseimbangan dijaga oleh interaksi tak terhitung jumlahnya antara organisme, energi, dan materi. Kelangsungan koloni tidak ditentukan oleh ingatan, melainkan oleh kesinambungan, oleh fakta bahwa selalu ada generasi berikutnya yang siap mengisi ruang ekologis yang sama, menjalankan fungsi yang sama, dengan variasi yang cukup untuk bertahan menghadapi perubahan yang belum terjadi. Dalam konteks itu, individu menjadi sementara, namun pola menjadi abadi. Ilmu pengetahuan memberi nama pada proses ini, memetakannya, mengukurnya, dan mencoba memahaminya. Namun alam tidak membutuhkan penjelasan. Ia hanya membutuhkan keseimbangan. Selama aliran energi tidak terputus, dan siklus materi tetap berputar, kehidupan akan terus menemukan jalannya.